Beragama mandiri memang hebat, hebat. Literasi adalah kemampuan berbicara seseorang untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan. Literasi adalah sebagai kemampuan berbicara, berhitung, memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, memahami dan menggunakan potensi kemampuan diri. Literasi dapat diartikan sebagai keterampilan atau kemampuan dalam bidang aktivitas tertentu. Literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, dan berbicara. Literasi adalah kemampuan berbicara, membaca, dan menulis. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat proses membaca dan menulis. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan berbicara. Pahlawan tanpa tanda jasa. Kaulah adalah sumber ilmuku, kaulah pembimbingku, kaulah yang mendidikku dengan sabar dan tulus. Guruku, sungguh besar jasamu, kau yang tak pernah bosan dalam mengajar dan membimbingku. Engkau pahlawan tanpa jasa. Sekian dan terima kasih. Seekor kura-kura yang sombong. Pada suatu hari ada seekor kura-kura yang sombong merasa dirinya lebih pantas terbang dibanding berenang dan jengkel karena tempurungnya yang berat. Dia pun selalu kesal ketika melihat burung-burung yang terbang bebas di langit. Suatu hari kura-kura memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang dan si angsa mengusulkan kura-kura berpegangan pada sebatang kayu. Batang kayu tersebut pun kemudian diangkat oleh angsa dan dibawa terbang. Sayangnya genggaman tangan kura-kura melemah dan dia jatuh dengan keras. Untungnya kura-kura selamat karena keberadaan tempurung yang paling ia benci. Sekian dan terima kasih. Wahai pahlawan sejati, andai kau tahu mengerti bangsa ini sekarang, mungkin senyummu akan menjadi tangismu, mungkin tawamu akan menjadi sedihmu. Wahai pahlawanku, maafkan kami yang tak bisa memperbaiki negara yang merana ini. Tapi kami akan berjanji padamu merebut kembali kemerdekaan yang hakiki itu. Perjuangan dulu menjadi bangsa yang bermartabat, yang sejahtera abadi selamanya di saat ini hingga nanti. Sekian. Serigala dan anak kambing yang cerdik. Di dalam sebuah hutan tinggallah seekor ibu kambing bersama anaknya. Pada suatu ketika, ibu kambing meninggalkan anak kambing di rumah. Ibu kambing hendak pergi mencari makan. Ibu kambing ingin sang anak tinggal di rumah yang aman selama ia pergi mencari makan. Anak kambing itu pun diberi pesan oleh ibunya agar tidak membukakan pintu kepada siapapun selama ibunya pergi mencari makan. Sebelum pergi, ibu kambing juga membagikan sebuah lagu yang jadi penanda jika sang ibu telah sampai di depan rumah setelah mencari makanan. Tanpa mereka sadari, tidak jauh dari rumah ada seekor serigala yang mengikuti pembicaraan mereka. Serigala itu pun jadi memiliki niat jahat untuk memangsa si anak kambing saat ibunya telah pergi dari rumah. Beberapa saat setelah ibu kambing pergi keluar rumah untuk mencari makanan, serigala itu pun mengendap-endap ke depan rumah dan menyajikan lagu yang telah diajarkan ibu kambing kepada anaknya. Si anak kambing pun heran, ia merasa bahwa ibunya belum lama meninggalkan rumah, tapi kenapa ia mendengar lagu tersebut? Anak kambing tersebut kemudian mengintip dari balik jendela dan terkejut karena yang dilihatnya bukan si ibu kambing, melainkan seekor serigala. Meski takut dan merasa terancam, anak kambing itu pun dengan sedih berteriak dan membuat suara gaduh dari dalam rumah. Teriakan anak kambing dan suara gaduh yang ia buat
Ia buat binatang lain datang ke rumahnya dan membuat serigala pergi berlari dari rumah tersebut. Dongeng singkat tentang serigala dan anak kambing yang cerdik memberi pesan kepada anak agar mereka tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal. Orang boleh pandai sembilan, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabdian. Sekian dan terima kasih. Pergi sekolah naik sepeda. Belajar matematika dan bahasa. Jangan melawan orang tua, nanti jadi anak durhaka. Ke tepi sungai mengambil bambu. Untuk dirakit menjadi meja. Aku menyayangi orang tuaku. Aku tak ingin menjadi anak durhaka. Dongeng tikus dan singa menceritakan tentang seekor tikus yang jahil dan suka mengganggu singa saat sedang tidur. Tentu saja singa kemudian marah dan berniat memakan tikus tersebut. Namun, karena tikus menangis ketakutan, singa pun tidak tega dan tidak jadi menyantapnya. Ia membiarkan tikus tersebut pergi. Tikus pun berterima kasih kepada singa dan berjanji akan membalas budinya nanti. Lalu di suatu hari, tikus bertemu dengan singa yang ternyata sedang terperangkap dalam jebakan pemburu. Tikus membantu singa dengan menggigit-gigit jaring yang membelit singa hingga terputus. Akhirnya singa bisa keluar dari perangkap tersebut. Lalu singa pun berterima kasih kepada tikus karena telah menolongnya dan mereka pun bersahabat. Sekian dan terima kasih. 1+1 sama dengan 2. Aku sama kamu cinta sampai tua. Ke pasar nyari obat gatal. Dasar orang gak modal. Cuas. Saringan santan mahal harganya. Buanglah mantan pada tempatnya. Cuas. Bola pingpong dimakan gelatik. Biar pendek yang penting cantik. Ikan hiu makan dinamit. Yuk kita